Salam sejahtera saudari-saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program Morning Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saya adalah Pendeta Levi Kembuan dan saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Obor Banten, Tangerang Selatan. Saat ini saya berada di lahan yang telah disiapkan untuk pembangunan gedung gereja. Atas nama segenap warga jemaat, kami mohon perhatian dan dukungan dari segenap saudari-saudara pemirsa untuk proses pembangunan gedung gereja bagi GPIB Jemaat Obor Banten, Tangerang Selatan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa kami telah Tuhan himpun walaupun dalam dunia maya pada saat ini, dan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berilah kami pengertian atas firman-Mu, sehingga firman Tuhan dapat kami juga lakukan dalam seluruh kehidupan beriman kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-40 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudari-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sejatinya pikiran, perkataan, dan perbuatan selaras satu dengan yang lain. Apa yang dipikirkan akan mempengaruhi perkataan dan perbuatan. Apa yang menjadi perkataan adalah hasil dari pikiran, lalu berlanjut dalam perbuatan. Namun tidak semua perkataan dan perbuatan seseorang sejalan dengan pikirannya. Bahkan tidak semua perbuatan yang baik, perkataan yang baik lahir dari pikiran dan hati yang baik. Saudari-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berulang kali berjumpa dengan ahli-ahli Taurat. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat yang kerap didampingi oleh orang-orang Farisi seringkali diwarnai dengan konflik. Ahli Taurat menanyakan banyak hal kepada Tuhan Yesus. Namun pertanyaan-pertanyaan mereka tidak lahir dari hati yang menginginkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi, melainkan dari hati yang dipenuhi dengan iri dan kebencian. Seharusnya ahli-ahli Taurat memiliki sikap perilaku yang sejalan dengan pengetahuan mereka tentang kitab Taurat.
Seharusnya mereka dapat menunjukkan sikap, perilaku yang lahir dari pengenalan terhadap firman Tuhan. Namun mereka justru dikuasai oleh iri hati, dikuasai oleh kebencian. Mereka iri dengan kuasa, kehormatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Mereka iri dengan pengikut Tuhan Yesus yang semakin bertambah dalam perjalanan Tuhan Yesus untuk mengajar. Selain itu, sikap hidup ahli-ahli Taurat itu pun di mata Tuhan Yesus tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Mereka menonjolkan diri, mereka ingin dihormati, melakukan ketidakadilan kepada orang-orang yang tersisih. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, hati mereka dipenuhi dengan rasa iri dan benci. Mereka melakukan hanya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan satu kata untuk menggambarkan kelakuan ahli-ahli Taurat itu adalah munafik. Munafik menunjukkan ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan pikiran. Kemunafikan menunjukkan perkataan dan perbuatan baik yang menyenangkan, tapi sesungguhnya tidak lahir dari pikiran dan hati yang demikian. Dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak disadari, kita berjumpa dengan kemunafikan. Kemunafikan dilakukan oleh orang-orang asing yang menjumpai kita. Kemunafikan juga dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap memiliki relasi yang baik. Ternyata, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat Tuhan Yesus sangat tegas sekali. Tuhan tidak menyukai kemunafikan. Setiap orang yang munafik pasti menerima hukumannya. Sekali lagi, pasti. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Demikianlah Tuhan Yesus mengatakan sesuai dengan catatan dalam Markus pasal 12 ayat 40. Peringatan dari Tuhan ditujukan kepada kita semua untuk tidak berlaku munafik. Namun peringatan Tuhan itu juga mengingatkan kepada kita untuk bersikap hati-hati. Ketika seseorang bersikap munafik, maka dampaknya tidak baik. Dampaknya bahkan menengsarakan. Dampaknya tidak hanya dialami oleh korban kemunafikan itu sendiri, tapi juga oleh orang-orang yang lain. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hati, pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan, biarlah semuanya sejalan untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada saat ini kami telah diingatkan akan firman-Mu, agar kami senantiasa menunjukkan keselarasan dalam pikiran, perkataan, perbuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami memohon penyertaan-Mu juga bagi gereja dimanapun juga, bagi gereja-gereja di seluruh dunia, di Indonesia, jemaat-jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Ya Tuhan, bimbinglah gereja-Mu dalam melaksanakan pelayanan,
kesaksian dalam menumbuh kembangkan kehidupan persekutuan. Kami juga berdoa bagi setiap warga gereja yang telah Tuhan panggil dalam kasih karunia-Mu. Mampukanlah mereka untuk melaksanakan panggilan pengutusan sebagai gereja yang bersaksi dan melayani di tengah-tengah kehadiran masing-masing warga gereja-Mu Tuhan. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara, bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhanlah yang menyertai perjalanan bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati dengan segala hikmat pengertian bagi pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berkatilah ya Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus bagi presiden, wakil presiden, para menteri dan jajaran, demikian juga segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi sama kami dimanapun juga, mereka yang dihadapkan pada penderitaan dan pergumulan. Kami mau mengingat mereka yang berhadapan dengan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon mereka yang pada saat ini harus terbaring lemah oleh karena sakit COVID-19. Berikanlah kekuatan, berikanlah penyertaan-Mu yang membawa semangat, terlebih Tuhan pemulihan. Berkati ya Tuhan setiap tenaga kesehatan yang dipercayakan dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini. Setiap pihak yang Tuhan percayakan juga dalam penanggulangan wabah ini, kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang pada saat ini yang mengalami bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan penghiburan. Tuhan jugalah yang memberikan pemulihan, dan bawalah senantiasa damai sejahtera bagi mereka. Kami juga berdoa bagi lingkungan alam di mana Tuhan tempatkan kami semua. Ya Tuhan, biarlah dalam kasih dan karunia-Mu, Engkau jugalah yang memakai kami untuk memelihara lingkungan alam yang telah Tuhan ciptakan ini, di mana kami dipercayakan untuk mengambil bagian dalam memeliharanya. Allah yang Maha Kasih, kami juga memohon penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Semua pemirsa, saudara-saudara yang bersama-sama berhimpun pada saat ini, biarlah kami Tuhan pakai untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam keselarasan hati, pikiran, perkataan, perbuatan, sebagaimana kehendak-Mu. Allah yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih, adalah doa kami, permohonan kami, yang kami bawa sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari lahan pembangunan gedung gereja GPB Jemaat Obor Banten Tangerang Selatan, saya dan juga segenap warga jemaat mengajak kita semuanya, marilah kita berkarya untuk kemuliaan Tuhan dalam pikiran, dalam sikap, perkataan, dan juga perbuatan yang dilandaskan pada rasa syukur kepada Tuhan Allah kita yang telah menganugerahkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih,
dan di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat, serta dalam Roh Kudus pembimbing, penuntun, senantiasa menyertai saudari-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.